Bro, dia manggilnya bro, rendahkan hati. Terus cerdaskan akal, luruskan niat. Ini saya nggak akan pernah lupa dia bilang sama saya. Jadi ini yang menurut saya tradisi ini yang didorong akhirnya oleh Mardani Leadership School. Nah, saya yakin bahwa awal Mardani Leadership School ini akan mengajarkan kita untuk melihat gelas itu setengah lebih penuh. Kita melihat bahwa ya kesulitan itu akan diikuti oleh kemudahan-kemudahan, positive thinking dan energi yang membawa optimisme. Dan ini kelasnya ya kepemimpinan Dr. Mardani Alisata yang saya kenal. Ini akan membangun satu arus besar optimisme yang akan menginspirasi kita. Satu hal juga yang saya nggak akan pernah lupa, waktu kami di DKI, ya kita ngadepin saat-saat yang sangat sulit. Tapi saya belajar dari dia 3 hal. Bahwa dia selalu ingatkan, pertama adalah rendahkan hati. Jadi kita harus merendah terus, humble. Jadi kalau melihat Mardani ini orangnya sangat humble, dan pasti dia akan menolak kalau disebut sebagai seorang guru bagi anak-anak muda sekarang. Pasti dia too humble, karena dia salah satu yang dia bawa dulu Sandi, bro, dia manggilnya bro, rendahkan hati, terus cerdaskan akal, luruskan niat. Ini saya nggak akan pernah lupa dia bilang sama saya. Jadi ini yang menurut saya tradisi ini yang didorong akhirnya oleh Mardani Leadership School. Tapi kita pasti sepakat gagasan dan cita-cita Mardani dalam Mardani Leadership School ini akan memupuk satu semangat yang kalau saya menyebutnya adalah entrepreneurial leadership. Jadi entrepreneurial itu ada 3 komponen. Pertama adalah value-nya adalah inovasi. Mardani tidak akan pernah berhenti berinovasi. Sekarang dia memang tugasnya di politik. Jadi inovasinya adalah political innovations. Yang kedua, dia akan proaktif. Dia tidak akan berhenti bergerak. Dia terus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dia bukan mager, dia nggak pernah PW, position wenak. Tiba-tiba saya cek Instagram, tiba-tiba dia lagi bikinin super mie atau Indomie buat anak-anaknya gitu. Pakai celana sama kaos oblong gitu, seorang Mardani. Ini kan karakter yang ya sangat membumi gitu. Dan saya percaya it's a matter of time bahwa Mardani akan memimpin bangsa ini, nggak tahu dalam apa kapasitasnya, tapi biarlah, menurut saya ini jadi mimpi dan semangat kita di tengah perjuangan kita melawan COVID. Mardani Leadership School ini menurut saya salah satu lokomotif agar kita bangkit dari keterpurukan. Kita butuh suntikan semangat, kita perlu menebar harapan. Memang kalau baca koran ya kita sedih, dan kadang-kadang narasi besar yang ada di headline baik di dunia maya itu saya udah agak berhenti melihat itu lagi, karena menurut saya perlu lebih fokus untuk hal-hal yang positif. Saya yakin kita punya tanggung jawab berbeda-beda, dan walaupun saya ada di dalam pemerintahan sekarang, saya tetap dengar terus kritik yang disampaikan oleh Noro Kinoparti dan juga oleh Bung Mardani, karena menurut saya Dr. Mardani menyampaikan sesuatu itu juga apa adanya, bukan ada apanya. Dan yang menurut saya sangat juga berbeda, saya diberikan laporan bahwa ada 5 pohon trembesi yang ditanam saat peletakan batu pertama. Nah, ini adalah satu simbol menurut saya, sebuah refleksi bahwa ini pohon akan tumbuh tinggi, kokoh menjulang seiring tumbuhnya generasi muda calon pemimpin bangsa. Saya ucapkan terima kasih kesempatannya, Om Rocky. Keep on criticizing, and it's so entertaining
Jadi dengerin kritik dari Rocky itu orang mau marah nggak bisa gitu loh. Karena selain daripada nyelekit tapi juga menghibur gitu. Jadi kita kadang-kadang mesti bayar gitu dengerin kritikannya Rocky Gerung. Pak Ustadz Sahyu tetap menginspirasi. Saya berdoa yang terbaik buat Ustadz Saiku. Tentunya kita menitipkan perjuangan bangsa ini juga kepada PKS yang selalu hadir dengan pemikiran-pemikiran yang bernas. Salut untuk Ustadz Saiku dan sukses buat Dr. Mardani dan Mardani Leadership School. Insya Allah saya bisa ikut berpartisipasi. Belum tahu bentuknya apa, tapi saya ingin jadi bagian dari Mardani Leadership School. Jazakallah, makasih Bang Sandi. Jazakallah khairan katsira.